Udah roto nih. Teror pembakaran rumah dan kendaraan terus terjadi. Warga dan ratusan anggota perguruan silat saling serang. Penyidik dalami peran 25 oknum anggota polisi kasus baku tembak antar polisi. Tersangka kasus mem stupa Candi Borobudur, Roy Suryo, dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di akhir pekan ini, Sabtu 6 Agustus 2022 bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi pertama di Fokus Pagi hari ini. Sejumlah rumah dan kendaraan warga di Dusun Baban Timur, Jember dibakar sekelompok orang tak dikenal. Sudah beberapa kali aksi dilakukan, namun pelakunya belum juga diketahui dari kelompok mana. Dalam beraksi mereka mengenakan topeng dan celurit. Puluhan aparat gabungan dari TNI Polri beserta polisi hutan bersiaga di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya serangan susulan. Sebelumnya, Kamis malam, teror pembakaran kembali terjadi dan menghanguskan sejumlah rumah warga. Sudah berkoordinasi dengan warga juga untuk bisa melakukan patroli sistemik bersama supaya nanti bisa mendeteksi apabila ada aksi-aksi lanjutan dari kelompok yang saat ini masih kita lakukan pengejaran. Serangan kelompok tak dikenal di Dusun Baban Timur ini sangat meresahkan warga. Khawatir keselamatannya terancam, sejumlah warga memilih mengungsi. Ya resah, malam nggak bisa tidur, siang kerja, jadi ya harapannya diselesaikan supaya aman, supaya selesailah, nggak terjadi lagi gitu. Teror puluhan orang bertopeng kepada warga Dusun Baban Timur pada Kamis malam sempat rekam kamera warga. Kelompok tak dikenal itu membakar sejumlah rumah dan kendaraan milik warga. Serangan ini rupanya juga sempat terjadi pada 3 Juli, 30 Juli, dan 3 Agustus lalu. Polisi masih menyelidiki apa yang menjadi motif teror ini, termasuk memburu para pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Nah, polisi mengamankan 2 pelaku yang diduga terlibat aksi teror pembakaran sejumlah rumah dan harta benda milik warga di Dusun Baban Timur, Jember tersebut. Aksi pelaku tergolong nekat meski sudah dijaga petugas gabungan. Pada Kamis malam kembali terjadi pembakaran rumah. Aparat kepolisian sektor Silo Jumat siang melakukan olah TKP perusakan rumah di Padukuan Patung Rejo dan Dampik Rejo, Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kabupaten Jember. 2 rumah milik Agi dan SM dibakar oleh massa tak dikenal pada Kamis malam. Pelaku aksi perusakan tergolong nekat, sebab pasca aksi teror 30 Juli lalu, puluhan petugas sudah disiagakan di beberapa titik di desa ini. Teror pembakaran rumah masih saja terjadi, membuat petugas semakin memperketat penjagaan terutama pada malam hari. Kalau kejadian pertama saya tidak di sini, pulang saya. Kejadian kedua saya di sini. Yang kejadian kedua yang kapan, Pak? Malam apa ya? Malam Minggu barusan ini. Usai melakukan aksinya, pelaku yang diduga berasal dari luar wilayah langsung kabur dari lokasi dengan mengendarai puluhan sepeda motor. Sementara itu, Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur Jumat malam berhasil mengamankan 2 pelaku yang diduga terlibat aksi teror pembakaran sejumlah rumah dan harta benda milik warga di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo.
Dua pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial ZH dan SY dan diketahui merupakan warga Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Hingga Sabtu dini hari, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di sebuah kamar hotel di kawasan Kecamatan Kalibaru dan mendapat penjagaan ketat petugas. Ini kami sudah mengamankan dua pelaku untuk di Mulyorejo dan ini masih dalam tahapan pengembangan. Tadi sudah disebutkan ada beberapa pelaku lainnya yang kami segera akan lakukan penangkapan untuk mereka. Pemeriksaan difokuskan pada motif atas aksi teror yang terjadi. Berikut mencari identitas pelaku lainnya yang hingga kini masih belum tertangkap. Pasca penangkapan dua pelaku, polisi mengimbau kepada pelaku lainnya untuk menyerahkan diri sebab sebagian nama yang terlibat sudah dikantongi polisi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Bentrok antara warga dan ratusan anggota perguruan silat yang sedang konvoi terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua kubu ini terlibat saling lempar batu dan mengakibatkan sejumlah bangunan rusak serta beberapa orang terluka. Konvoi ratusan kendaraan bermotor yang diduga anggota perguruan silat ini berujung ricuh. Semua terjadi saat konvoi yang hendak pulang ke Bojonegoro melewati pertigaan desa Bangunrejo tiba-tiba dilempari batu oleh orang tak dikenal. Desa Rekol, Mas! Hidup! Melebu Desa Rekol, Mas! Desa Rekol! Akibatnya, perang batu antara anggota perguruan silat dan warga tak terhindarkan. Bentrokan baru bisa berhenti setelah kepolisian tiba di lokasi kejadian. Dialog petugas tidak mau, sehingga tetap di sana saya datangi di sana. Masa sudah mulai berasa surut. Memang saya sarankan agar meninggalkan tempat. Akibat bentrokan ini beberapa warga terluka dan sejumlah atap bangunan rusak terkena lemparan batu. Ya batu ya apa aja dilemparin. Yang dilempari apa Bu? Yang rusak apa aja ini Bu? Ya ini slab ini musola rumahnya Pak Sartono. Oh berarti merusak rumah warga juga? Iya. Kini situasi sudah kondusif. Selain mendata kerusakan bangunan, aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab utama bentrokan ini. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Di informasi lainnya, kobaran api menghanguskan Rumah Sakit Jiwa Daerah Arif Zainuddin di Solo, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang pasien rumah sakit meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka bakar. Petugas dari Lapor Polda Jateng dan Inafis Polresta Solo mendatangi ruang Punta Dewa di Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Solo yang terbakar pada Jumat dini hari. Petugas langsung memeriksa lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah karyawan RSJD Solo. Garis polisi terpasang di area yang diduga menjadi lokasi kebakaran. Petugas langsung melakukan olah TKP di ruangan tempat perawatan pasien orang dengan gangguan jiwa akut dewasa ini. Menurut Kapolresta Solo, peristiwa kebakaran diawali dengan suara ledakan di lokasi. Berapa saat kemudian terdengar bunyi seperti ledakan seperti itu, kemudian dikira itu adalah apakah terlepas kembali tali ikatan tadi itu, fiksasi tadi. Maka kemudian ketika dilihat petugas tersebut melihat dari sisi sebelah timur, atap atas sebelah timur itu sudah ada api gitu ya, ada percikan api dan atap atau plafon yang terbuat dari PVC ini ada sebagian yang sudah jatuh dan itu api terbakar. Akibat peristiwa ini, 2 orang pasien asal Karanganyar dan Blora meninggal dunia lantaran terjebak di dalam ruangan yang terbakar. Sebelah kirinya jadi di sini, ini ada 9 pasien yang 7 di luar, di bed itu difiksasi atau di restoran tadi, sedangkan di dalam itu tidak diikat, tapi memang kunci. Karena kasus itu, kadang-kadang kuncinya saja dijebol. Sementara 2 orang pasien yang mengalami luka bakar masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pihak rumah sakit untuk mensterilkan ruangan lokasi terjadinya kebakaran. Hal ini untuk memudahkan polisi melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Oh ya, pasti langsung dilakukan evaluasi. Maka kalau kita tahu penyebabnya segera nanti biar dilakukan tindakan. Insiden ini membuat pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Solo akan segera mengevaluasi keamanan dan keselamatan pasien. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Petugas juga akan menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Diduga akibat korsleting dari genset yang berada di lantai basement, sebuah gedung bekas pusat perbelanjaan di Jakarta Utara terbakar. Dalam peristiwa itu, 9 pria yang berada di lokasi kebakaran diamankan polisi. Sejumlah petugas berusaha memadamkan api yang membakar bagian bawah sebuah gedung bekas pusat perbelanjaan di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara, Jumat siang. Tebalnya asap yang memenuhi lantai basement gedung membuat petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan saat melakukan pemadaman. Setelah 1 jam, kobaran api akhirnya dapat dijinakan. Diduga kebakaran terjadi karena hubungan pendek arus listrik dari genset yang berada di basement gedung yang kosong itu. Petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya korsleting lantaran sudah beberapa tahun terakhir tidak ada aktivitas di gedung tersebut. Sepertinya korsleting itu listrik ya. Listrik ya. Nah. Ini gedung apa, Bu? Gedung Ramayana tadinya tempat penjualan. Nah, lalu selama pandemi ini kurang lebih berapa tahun itu dia tutup. Berarti pada saat terjadi kebakaran kondisi dalam keadaan kosong. Terjadi korsleting daripada genset yang ada di gedung Ramayana yang sudah lama kosong, yaitu sejak pandemi Covid. Nah, gedung ini sudah tak berpenghuni, kemudian listrik daripada penerangan gedung ini menggunakan genset. Nah, hari ini genset itu jadi korsleting dan mengeluarkan asap dan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dan terkait peristiwa kebakaran, polisi mengamankan 9 pria di lokasi kejadian. Mereka dibawa ke Mapolsek Koja untuk diperiksa lantaran didapati tengah berada di lantai atas gedung saat terjadi kebakaran. Donvito Samarta melaporkan dari Jakarta. Masih dari ibu kota, sebuah mobil minibus berplat nomor khusus dikejar polisi setelah menabrak Polantas yang berusaha menghentikannya di ruas tol dalam kota Pancoran, Jakarta. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap di kawasan Jakarta Timur dan kini diperiksa di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video amatir ini, terlihat sebuah kendaraan minibus yang menggunakan plat nomor khusus tengah melaju dengan kecepatan tinggi saat dikejar oleh mobil petugas kepolisian di ruas tol dalam kota Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat siang. Namun, laju kendaraan itu terhenti saat sejumlah mobil operasional polisi mengepungnya di kawasan Bintara, Jakarta Timur. Sementara penangkapan Kijang atau KR Terios Bandung titik 1909 RFA. Sebelumnya, sang pengemudi sempat menabrak petugas kepolisian yang berusaha menghentikannya lantaran menggunakan plat nomor khusus dan menyalakan strobo. Kalau mobil RHS itu kan nggak boleh pakai strobo. Yang boleh pakai strobo kan mobil dinas, Polri, TNI, gitu. Tapi kalau mobil RHS itu harusnya nggak pakai strobo. Pelaku yang merupakan seorang pria muda menggunakan kaos hitam dan tas lempang ini akhirnya tiba di Subdit Gakum Polda Metro Jaya dengan pengawalan beberapa anggota polisi lalu lintas. Tak hanya pelaku, mobil minibus yang dikendarainya juga diamankan di gedung Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran, Jakarta Selatan. Kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, 2 siswi SMA yang mengendarai sepeda motor ditabrak truk trailer di Jalan Raya Pelumpang Koja, Jakarta Utara, Jumat sore kemarin. Akibat kecelakaan tersebut, keduanya tewas mengenaskan. Jasad siswi SMA di Jakarta Utara ini tergeletak di ruas Jalan Raya Pelumpang Koja setelah menjadi korban kecelakaan truk trailer Jumat sore. Kondisinya mengenaskan lantaran terlindas roda truk. Sementara, rekan korban yang berboncengan dengannya menemui ajal di rumah sakit lantaran mengalami luka parah di bagian kepala. Aparat kepolisian Satlantas Polres Jakarta Utara yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan supir truk trailer untuk dimintai keterangan. Hasil olah TKP sementara, kedua kendaraan melaju dari arah yang sama menuju jalan persimpangan Semper. Dari arah barat ke timur, jadi arah Pelumpang mau ke Simpang 5 Semper. Dugaan sementara licin atau gimana? Masih dalam penyidikan Laka Lantas Jakarta Utara. Itu dilindas di bagian kena ban sebelah kiri belakang.
polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, ratusan rumah warga di Desa Semangau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah ini tak hanya merendam permukiman, tetapi juga beberapa ruas jalan. Seperti inilah kondisi Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang terendam banjir. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter tak hanya merendam ratusan rumah warga, tetapi juga beberapa ruas jalan. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Berdasarkan data BPBD Sambas, hujan deras yang mengguyur membuat air sungai di wilayah ini meluap. Meskipun banjir masih terjadi, namun warga enggan untuk mengungsi dan lebih memilih bertahan di rumah. Kami berharap cepatnya banjir yang menimpa warga desa ini dapat segera berangsur surut sehingga aktivitas dapat berjalan normal kembali. Meski debit air terus menurun, pihak BPBD meminta warga untuk terus waspada dengan banjir susulan lantaran hujan masih terus terjadi. Teddy Iskandar melaporkan dari Sambas, Kalimantan Barat. Dua nelayan yang tengah mencari ikan di laut lepas pantai Cidaung, Cianjur Selatan, Jawa Barat tewas tenggelam setelah perahu yang ditumpanginya pecah dihantam gelombang tinggi. Jasad kedua korban ditemukan 6 km dari titik temuan perahu mereka. Temuan kapal nelayan dengan kondisi terbelah dan sejumlah peralatan berserakan di pesisir pantai Sinang Barang ini menjadi awal mula proses pencarian tim SAR gabungan dari Basarnas Jabar, TNI Polri, serta warga terhadap dua nelayan bernama Irianto dan Rosandi. Kedua korban diketahui merupakan warga Sukabumi dan Indramayu yang tenggelam setelah perahu mereka dihantam gelombang tinggi pada Kamis lalu. Pencarian sepanjang hari Jumat akhirnya membuahkan hasil. Namun, dua nelayan itu didapati sudah tidak bernyawa dalam radius 6 km dari titik temuan perahu mereka yang terbelah di Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Betul, kemungkinan pada saat melaut itu terlalu pinggir, gelombang dalam keadaan sedang pasang, diterjang ombak. Kemungkinan kedua korban itu sedang ketiduran, karena terpental, pecah, kemudian ke pinggir pantai itu. Usai dievakuasi, jasad kedua korban langsung dibawa ke puskesmas dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah mengimbau kewaspadaan dan peringatan dini gelombang tinggi hingga mencapai 6 meter di beberapa wilayah perairan pada 3 dan 4 Agustus 2022. Redar Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Ribuan tenaga honorer tenaga kesehatan se-Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menaikkan status honorer menjadi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika aspirasi massa tak didengar oleh pemerintah, mereka akan kembali lakukan aksi demonstrasi. Demo dilakukan ribuan tenaga kesehatan honorer se-Jawa Barat di depan gedung pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Jumat siang. Dalam aksinya, massa menuntut Pemprov Jawa Barat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN dan P3K. Para honorer nakes ini juga meminta jalur P3K tak dibuka bagi masyarakat umum, hanya bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Dan pemirsa, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, di antaranya kita akan menyimak ada tersangka kasus meme atau meme stupa Candi Borobudur, mantan Menpora Roy Suryo akhirnya dijebloskan ke rutan Polda Metro Jaya. Tetap di Fokus Pagi. Ya, sekali lagi selamat menjalankan ibadah sholat subuh, tapi khususnya untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, seekor gajah liar mengadang mobil pekerja di Bengkalis, Riau. Nah, pengemudi pun akhirnya terpaksa berbalik arah untuk menyelamatkan diri. Permisi tuh, kami pulang cari makan tuh ya.
Inilah detik-detik seekor gajah mengadang mobil pekerja Pertamina yang terekam kamera warga di Duri, Bengkalis, Riau. Tuh, permisi tuh. Memang nggak mau dia lewat. Dua kendaraan operasional milik Pertamina terpaksa berbalik arah karena diadang di tengah jalan oleh satwa bertelinga besar itu. Tunggu mobil ini. Video pengadangan gajah kemudian beredar luas di media sosial setelah diunggah 3 minggu lalu. Menurut pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, gajah jantan itu berasal dari kawasan Taman Nasional Giam Siak Kecil. Kejadian serupa sudah berulang karena kawasan itu merupakan daerah perlintasan gajah. Ini adalah kegiatan yang sudah sering terjadi karena memang pada wilayah tersebut adalah sebagai salah satu home ring kelompok gajah Bali Raja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terhadap satu ekor gajah jenis kelamin jantan ini memang pada suatu waktu gajah tersebut akan melakukan pergerakan ke SMGSK. BBKSDA mengimbau para pekerja agar selalu berkoordinasi dengannya dan tidak bertindak sendiri-sendiri guna kelangsungan habitat gajah di hutan Riau. Ahmad Dison melaporkan dari Bengkalis, Riau. Kita beralih ke ibu kota, pemirsa. Seorang pria warga Penjaringan, Jakarta Utara ini nekat bakar rumah tetangganya. Kesal karena sering selisih paham hingga cekcok mulut diduga menjadi penyebabnya. Tindakan nekat pria warga Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara ini terekam kamera pengawas. Pria berusia 60 tahun menyiramkan bensin dan langsung membakar halaman rumah tetangganya sendiri. Kejadiannya pada Kamis dini hari itu membuat keluarga korban berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Keluarga korban pun langsung berupaya memadamkan api. Kesal karena sering berselisih paham hingga cekcok mulut diduga menjadi penyebab kejadian tersebut. Awalnya saya ada masalah sama istrinya tuh, ya biasa omongan kayak gitu. Tapi ibu nggak tahu dia punya motif dendam. Polisi berhasil menangkap lelaki parubaya ini saat ia berupaya kabur. Motifnya apa sementara? Ada kesalahpahaman dan ketidaksukaan pelaku terhadap korban. SAB dan punya rumah. Apakah percobaan pembakaran rumah ini baru pertama kali atau sudah sebelumnya dilakukan? Baru pertama kali. Akibat perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa, polisi pun menjerat pria ini dengan pasal perusakan barang dan pembakaran dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Di informasi lainnya, kepolisian menahan Roy Suryo selaku tersangka kasus mem stupa Candi Borobudur. Roy Suryo sudah dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya. Usai diperiksa selama 8 jam, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akhirnya ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Sebelumnya Roy ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ujaran kebencian dalam meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta keterangan instansi yang menyelidiki kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Termasuk tim Cyber Polri yang telah memeriksa belasan ponsel yang terkait dengan kasus tersebut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada Jumat kemarin memeriksa tim cyber Polri di Jakarta terkait upaya pengungkapan misteri kematian Brigadir Yosua. Dalam penyelidikan kasus tersebut, tim cyber Polri sudah memeriksa 15 ponsel yang berisi sejumlah foto, rekaman percakapan, serta data digital lain. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dalam waktu dekat Komnas HAM akan menganalisis dan mencocokkan dengan keterangan dan data yang didapat sebelumnya. Tim cyber sudah mengumpulkan 15 handphone. Dan kemudian 10 sudah diperiksa, 5 sedang dianalisa. Apa saja kira-kira yang tadi kita atau kami minta keterangan, yaitu yang atau kami dapatkan terkait foto, kemudian dokumen, kontak, akun, percakapan chat, dan temuan digital. Penyidik tim khusus terus mendalami peran 25 anggota polisi terduga penghambat proses penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Selain itu, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK menilai Baradae sudah tak memenuhi syarat untuk dilindungi lantaran telah berstatus sebagai tersangka. Pasca penetapan Baradae menjadi tersangka, LPSK dalam waktu dekat akan melakukan rapat pimpinan terkait keputusan diterima atau tidaknya permohonan pengajuan yang diajukan Baradae. Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojosroyo, kemungkinan besar permohonan perlindungan yang diajukan Baradae dapat ditolak lantaran sudah tak memenuhi syarat untuk dilindungi pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Kalau dia bersedia menjadi justice kolaborator, ya dia harus bisa memberikan keterangan untuk membongkar perkaranya itu secara lebih tuntas, termasuk orang-orang yang ada di atas dia. Apakah yang memerintahkan dia atau siapapun gitu ya. Itu yang menjadi syarat. Selanjutnya, LPSK kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo, PC, pada pekan depan. Sebelumnya, LPSK telah melakukan pemanggilan. Paling tidak 3 kali ya. Kemudian yang datang malah pengacara bersama psikolognya. Dan mereka minta agar hasil dari psikolog yang mendampingi selama ini itu dijadikan rujukan oleh LPSK. Kami tolak karena itu tidak bisa, LPSK ini lembaga independen. Sementara itu, penyidik tim khusus terus mendalami peran 25 anggota polisi terduga penghambat proses penanganan kasus tewasnya Brigadir J. 4 orang dari 25 anggota polisi itu kini diamankan di tempat khusus. Sementara 21 anggota lainnya masih terus diperiksa oleh penyidik tim sus. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi 25 personel polisi, termasuk Irjen Verdi Sambo, dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, menyusul kasus tewasnya Brigadir J. Tim Liputan melaporkan. Kematian Brigadir Yosua jadi sorotan publik sebulan terakhir karena dinilai terdapat sejumlah kejanggalan. Namun dalam penyidikan polisi, satu persatu tabir kematian mulai terkuak. Penyidik menetapkan Baradae sebagai tersangka dan sejumlah pejabat Polri juga kena dampak atas mencuatnya kasus polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri tersebut. Kematian Brigadir Yosua yang dianggap tak wajar membuat keluarga meradang. Kecurigaan menguat ketika polisi melarang keluarga untuk membuka peti jenazah Brigadir Yosua setiba di kampung halaman di Desa Sukamakmur, Kabupaten Muaro, Jambi. Alasannya jenazah sudah diautopsi dan disuntik formalin. Polri pun angkat bicara. Yosua dinyatakan tewas karena baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Yang mengejutkan, Brigadir Yosua disebut-sebut melecehkan istri Jenderal Bintang 2 itu. Sedang istirahat, kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan
senjata pistol ke kepala. Atas pernyataan itu, keluarga tak terima. Selain itu, usai gelar perkara, kuasa hukum juga membeberkan adanya luka sayatan seperti senjata tajam hingga jerat. Ingin membuktikan kinerja Polri transparan, Kapolri pun membentuk tim khusus beranggotakan internal Polri dan Kompolnas hingga Komnas HAM. Lika-liku kasus ini turut menyeret beberapa perwira tinggi Polri. Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatan pada hari Senin 18 Juli lalu. Proses serupa juga ditimpakan pada Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Karo Paminal Div Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Momen dukungan moral Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kepada Irjen Verdi Sambo juga menyita perhatian publik. Sementara itu, memenuhi permintaan keluarga, jenazah Brigadir Yosua akhirnya diautopsi ulang di RSUD Sungai Bahar. Tak seperti pemakaman pertama, kali ini jenazah dikebumikan di Kabupaten Muaro Jambi dengan upacara kedinasan. Doa dan tangis keluarga mengiringi penurunan peti jenazah ke liang kubur. Di sisi lain, rangkaian penyelidikan tewasnya Brigadir Yosua terus bergulir di Jakarta. Komnas HAM memeriksa 6 ajudan Sambo, termasuk Baradae. Rabu malam usai memeriksa 42 saksi, polisi akhirnya menetapkan Baradae sebagai tersangka. Sempat menyebut ada upaya bela diri, kali ini Polri justru tidak menemukan adanya unsur bela diri dari Baradae saat menembak Brigadir Yosua. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, Junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Sementara itu, Kamis pagi Irjen Pol Verdi Sambo memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Proses penyidikan masih bergulir, masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Masyarakat berharap Polri akan mengungkap kematian sopir istri Irjen Pol Verdi Sambo itu secara objektif. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya, ini lantaran kesal suaminya jarang pulang, seorang ibu aniaya anak hingga tewas. Selengkapnya usai jeda. Jamie Darusman kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi. Pemirsa, sejumlah pelajar terlibat perkelahian hingga menghebohkan masyarakat luas di kawasan kota Ampana, Sulawesi Tengah. Salah seorang diantaranya pingsan setelah terlibat adu jotos. Video amatir ini memperlihatkan hiruk pikuknya suasana perkelahian sejumlah siswa di Ampana, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Mereka saling adu jotos hingga diantaranya ada yang pingsan. Pihak guru yang datang langsung melerainya setelah kejadian ini sempat menjadi tontonan siswa lainnya. Pemicunya gara-gara berebut bola kaki, kemudian saling ejek. Penyelesaian kasus tersebut secara kekeluargaan setelah Polres Tojo Una-Una menanganinya. Kita panggil keduanya, kedua orang tuanya, dan dari pihak sekolah juga kita panggil dan diselesaikan. Mereka sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena mengingat masih sekolah, masih di bawah umur, terlebih masih SMP. Dan mereka akan mengobati, dari pihak keluarga ini mengobati yang ada luka tadi. Kapolres berharap agar kejadian serupa yang mencoreng dunia pendidikan tak terulang. Pihak sekolah harus menggencarkan pengawasan terhadap siswanya baik jam istirahat maupun jam pulang sekolah. Samsudin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Kita beralih ke Jawa Tengah, pemirsa. Pasca dilakukan autopsi terhadap jasad siswa SMP yang ditemukan tewas di kebun kopi, dugaan sementara korban dibunuh oleh teman sekelasnya. Diduga pelaku takut ketahuan setelah mencuri ponsel milik korban.
Garis polisi masih terpasang di lokasi penemuan jasad WH, 13 tahun, warga desa Balai Agung, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, jasad korban kemudian dibawa ke rumah orang tuanya untuk dimakamkan. Setelah diotopsi, diketahui jasad bocah tersebut merupakan korban penganiayaan karena ditemukan sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Diduga korban dibunuh teman sekelasnya sendiri. Tak menunggu waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku. Kini, pelaku berada di Polres Magelang. Dugaan sementara karena yang bersangkutan diduga si pelaku ini diduga mengambil barang milik korban berupa handphone, alat komunikasi, ya, sehingga yang bersangkutan karena ketakutannya mengingat yang bersangkutan telah mengambil, sehingga si korban diajak keluar, ya, terus terjadi perkelahian di sana yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Meski telah mengamankan pelaku, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap teman dekat korban bila ditemukan pelaku lain. Wahyudiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Lain lagi yang berikut ini, pemirsa, polisi terus dalami motif dibalik pembunuhan bayi berusia 17 bulan yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Rupanya tersangka yang kesal suami yang jarang pulang kerap melampiaskan kekesalannya pada sang anak. Aparat Polres Minahasa Utara terus melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka AA, wanita yang tega menganiaya anak balitanya yang berusia 17 bulan hingga tewas. Rupanya motif penganiayaan itu dilakukan AA karena kesal pada sang suami yang jarang pulang. Kekesalannya dilampiaskan dengan cara menganiaya korban. Ironisnya, penganiayaan sudah sering dilakukan sang ibu kepada anaknya itu, baik dengan tangan kosong ataupun dengan menggunakan botol plastik. Korban pun alami lebam di sekujur tubuh. Motifnya yaitu sakit hati, broken home, karena suami jarang pulang dan sering berkelahi sehingga dilampiaskan kepada anak. Peristiwa tewasnya korban, apalagi di tangan sang ibu kandung, memang menggemparkan warga desa Mapanget, Talawan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurut tetangga, tersangka dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Padahal sekitar setahun sudah tersangka tinggal di perumahan tersebut. Enggak, dia cuma keluar rumah, datang warung belanja. Datang warung belanja, jadi memang tertutup ya? Iya. Tapi kalau dengan ibu? Sama, kita pun cuma dia belanja, minta apa kita kasih. So berapa lama kira-kira? 1 tahun, sekitar 1 tahun orang tinggal sih. Kematian korban terungkap usai sang ibu menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh buah hatinya. Polisi yang menyambangi TKP menemukan korban telah meninggal dunia di atas kasur. Atas perbuatan sadisnya, tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Yaya Piri melaporkan dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lain, rekaman video seseorang yang diduga polisi gadungan yang tengah menindak sejumlah pengendara mobil di kawasan Roksi, Jakarta Pusat hebohkan masyarakat. Nah, pengendara roda 4 yang jadi sasaran ulahnya tidak mendapat surat tilang pada semestinya. Ada polisi, tapi bukan polisi asli. Upaya penindakan pelanggaran atau tilang kendaraan di kawasan perempatan Duri Pulo, Roksi Gambir, Jakarta Pusat melibatkan seorang pria berseragam polisi. Dalam rekaman kamera pengawas, pria ini menyasar pengendara mobil dan tanpa memberikan surat tilang. Woi, kamu bukan polisi asli, woi. Jangan, dia bukan polisi asli. Dia bukan polisi asli. Peristiwa ini kerap terjadi di sekitar kawasan tersebut. Polisi diduga gadungan langsung pergi dengan sepeda motornya saat pengendara mobil menegurnya dengan lantang. Pak, Bapak siapa namanya? Romi. Dari mana ini? Cuma dia nggak pernah negor, main tiap hari ada. Cuma dia nggak pernah negor. Kalau yang polsek saya kenal semua, makanya kok ini orang asing gitu. Dari hasil penyelidikan sementara, petugas Polres Metro Jakarta Pusat memastikan sosok pria penindak pelanggaran lalu lintas bukan dari kepolisian. Si pembuat video itu menyampaikan bahwa meyakini bahwa itu polisi gadungan. Ya, polisi gadungan yang menyerupai petugas. Namun kami juga tidak hanya putus sampai itu polisi gadungan. Kami juga mengantisipasi jangan sampai nanti ternyata polisi betulan. Ya, makanya kami cek, coba cari ini siapa yang ciri-cirinya seperti ini. Memang ada yang mirip-mirip, namun
setelah kita dalami lebih lanjut ternyata yang bersangkutan sedang di Keramat Jati. Ya, artinya mungkin bisa sedikit terbantahkan. Tertib berlalu lintas dan berkendara serta taat aturan dan meminta surat tilang bisa menutup celah bagi polisi nakal maupun polisi gadungan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Sementara di Sulawesi Tengah, pemirsa, aparat Pol Airut menangkap 16 pelaku bom ikan di perairan Kabupaten Banggai Laut. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis dan menyebabkan 1 pelaku dan 1 anggota polisi tertembak. Inilah video pengejaran kawanan pelaku illegal fishing oleh 3 personil Pos Pol Air Tinaki di perairan Bontosi, Kelupapi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Berkali-kali diminta berhenti, kapal pembom ikan ini tetap melaju. Hingga akhirnya 2 aparat bisa masuk dan meminta 16 ABK menyerah. Berikan dulu kita, Pak. Pak, berikan dulu. Saat penangkapan ini, nahkoda kapal melawan dan akan merebut senjata seorang aparat. Terpaksa tembakan peringatan terukur pun dilakukan. Nahasnya, selain tembakan mengenai kaki pelaku bom ikan, peluru juga melesat di betis seorang polisi. Ya, karena pada saat itu sementara melakukan tarik-menarik senjata, akibatnya tembakan yang ditindakan tegas tadi berakibat baik dari pelakunya, inisial HE tadi, maupun petugas kita terkena daripada tembakan pada bagian betis atau kakinya. Sementara itu, para pelaku dan barang bukti bom ikan sudah diamankan di Mako Pol Air Polda Sulawesi Tengah. Sedangkan anggota polisi dan pelaku yang terluka tembak sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Kita jeda lagi sesaat, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya diduga terjerat narkoba, manajer artis BCL ditangkap polisi. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya, Pratiwi Kusuma. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Pemirsa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Maluku berlangsung ricuh. Sejumlah anggota DPRD bersih tegang, bahkan nyaris baku hantam. Anggota Dewan bernama Kudus Tehuwayo ini mendadak emosi saat pembicaraannya mengajukan interupsi terkait alat kelengkapan Dewan dipotong anggota Dewan lainnya, Marsudin Labahawa. Padahal, rapat paripurna laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Maluku Tengah, Abu Atwasikal, baru saja resmi dibuka oleh Ketua DPRD Maluku Tengah. Akibat kericuhan, rapat paripurna laporan pertanggungjawaban masa akhir jabatan Bupati Maluku Tengah ditunda dan baru dilanjutkan setelah situasi kembali tenang. Ricuh pada sidang DPRD Maluku Tengah bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, kericuhan juga terjadi saat sidang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 lalu. Zuhri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan manajer artis Bunga Citra Lestari atau BCL berinisial MID terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari hasil pemeriksaan urin, MID positif menggunakan obat-obatan jenis benzo. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal, membenarkan telah mengamankan seorang manajer dari artis Bunga Citra Lestari atau BCL berinisial MID terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. MID diamankan di kediamannya di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan bersama seorang rekannya berinisial R. Dari tangan MID, polisi menyita barang bukti berupa 7 butir obat-obatan jenis alprazolam. Hasil pemeriksaan tes urin MID pun dinyatakan positif menggunakan obat-obatan jenis benzo. Ya, dan ditemukan yang bersangkutan 7 butir psikotropika golongan 4 mengandung alprazolam. Ya. Untuk inisial apa? Inisialnya MID. Benar.
Nanti kami akan sampaikan ke press release ya. Ada hubungan dengan BCL? Kami masih konsentrasi ke pendalaman. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Indosiar kembali menggelar ajang pencarian bakat andalannya, Dangdut Akademi 5. Peserta yang dinyatakan lolos akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Dalam konferensi pers yang berlangsung di gedung SCTV Senayan, Jakarta, Direktur Programming SCM Harsiwi Ahmad mengungkapkan besarnya animo peserta audisi online Dangdut Akademi 5. Musik dangdut semakin diminati generasi muda. Memasuki musim kelima ini, Indosiar telah mengemas kompetisi Dangdut Akademi lebih menarik dengan melibatkan penyanyi dangdut top tanah air yang lahir dari pencarian bakat Indosiar. Dan alhamdulillah kita sudah menayangkan Dangdut Akademi 5 audisinya. Tadi disebutkan oleh Uni itu udah 9 episode ya, tayang dari tanggal 18 dan performanya luar biasa. Dan itu juga menjadikan Indosiar semakin kuat menjadi stasiun TV nomor 1 karena share-nya itu terbaik selama ada audisi. Jadi terbaik selama dari BA Linda, pokoknya audisinya terbaik. Indosiar pun tak ragu memberikan kepercayaan kepada Lesti, Vildan, serta Reza duduk sebagai juri baru Dangdut Akademi 5 bersama Via Valen dan Jenita Janet. Tidak ketinggalan juri senior juga akan dilibatkan, yakni Soimah, Nasar, Dewi Persik, dan Rita Sugiarto. Ada juga pembawa acara kesayangan Indosiar, yakni Ramzi, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Gilang Dirga, Rara Lida, Jirayut, dan Rizky Bilar, sehingga kompetisi Dangdut Akademi 5 akan semakin meriah. Wahyu Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia menggelar pelatihan barista atau pembuat minuman kopi bagi masyarakat umum di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang. Para peserta juga mendapat sejumlah bantuan lainnya untuk menunjang usaha barista, mulai dari gerobak, alat pembuat kopi, hingga lemari pendingin. Puluhan masyarakat umum dari penjual angkringan, mantan karyawan yang di PHK, ibu rumah tangga hingga lulusan sekolah dan universitas mengikuti pelatihan barista Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Bertempat di sekitar Masjid As-Somad di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, kegiatan membuat minuman kopi ini menjadi istimewa. Sebab Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi langsung meninjau dan merasakan minuman kopi. Pelatihan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan memberikan keterampilan dan kemampuan dalam mengolah serta meracik kopi hingga bisa membuka usaha sendiri dan membuka lahan pekerjaan. Manfaat yang saya dapatkan dari pelatihan ini adalah mungkin pengetahuan kopi dan juga banyak menu yang saya bisa racik sekarang yang mungkin bisa saya tambahkan untuk kebetulan di angkringan saya. Alhamdulillah program ini sangat membantu ya masyarakat di sekitar untuk membuka peluang bisnis di tengah pandemi COVID ini. Saya juga berterima kasih kepada para trainer ya yang telah 2 hari ini membagikan ilmunya secara gratis. Para peserta juga mendapat sejumlah bantuan lainnya dari YPP SCTV Indosiar, diantaranya peralatan penunjang usaha barista, mulai dari gerobak, alat pembuat kopi, hingga lemari pendingin. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Ditahan imbang PSM Makassar, Persija Jakarta sukses mencuri 1 poin. Kami hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Jamie Darusman.
Pemirsa, soccer lover, dari lanjutan pekan ketiga BRI Liga 1, Persija Jakarta sukses mencuri 1 poin usai menahan imbang tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-1. Ya, gelandang Persija Hanno Behrens menyelamatkan timnya dari kekalahan berkat gol pada menit ke-78. PSM Makassar menerima lawatan Persija Jakarta di pekan ketiga BRI Liga 1 pada Jumat sore. Tampil di markas sementara di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, PSM lebih menekan sejak awal. Namun hingga babak pertama rampung, tidak ada gol tercipta. Kedua tim bermain kian terbuka sejak kembali dari ruang ganti. Publik tuan rumah bersorak riuh setelah Kenzo Nambu menjebol gawang Andritani Ardiasa pada menit 74. Persija langsung bereaksi. Lewat skema sepak pojok, Syahrian Abimanyu mengirim umpan yang ditanduk dengan sempurna oleh Hanno Behrens pada menit ke-78. Gol penyama kedudukan tersebut memicu permainan menjadi lebih intens. Kedua tim memiliki sejumlah peluang, tetapi tidak ada gol tambahan. Skor 1-1 membuat kedua tim harus rela meraih 1 poin. Sementara itu, misi Arema FC untuk menambah 3 angka belum berhasil. Meladeni perlawanan PSS Sleman, tim Singoedan hanya bermain imbang tanpa gol. Arema FC membidik 3 poin ketika menerima lawatan PSS Sleman di pekan ketiga BRI Liga 1 pada Jumat malam. Singoedan ingin meneruskan tren positif setelah menang 2-1 atas PSIS Semarang di laga sebelumnya. Tampil di depan ribuan pendukung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Arema langsung tampil ofensif sejak awal. Adam Alis menebar ancaman lewat sepakan jarak dekat pada menit ke-16. Pada menit ke-43, Gianzola dan Sergio Silva juga memiliki kans untuk membawa Arema unggul. Namun skor imbang tanpa gol tidak berubah hingga turun minum. Kembali dari ruang ganti, kedua tim sama-sama meningkatkan tempo permainan. Pertandingan kian sengit di 10 menit terakhir. Gelandang PSS, Jose Valente, melepaskan sepakan yang mampu ditahan kiper Adilson Maringga. 3 menit kemudian, gantian striker Arema Abel Kamara yang sambarannya gagal mengoyak gawang Arema. Tak berselang lama, wasit meniup peluit panjang. Tiada gol tercipta. Dengan hasil ini, Arema meraih hasil imbang pertama dan total sudah mengemas 4 poin dari 3 laga. Adapun PSS baru meraih total 2 angka dari 2 hasil imbang. Dan dari lanjutan pekan ketiga dari Liga 1, PSIS Semarang akan jamu Barito Putra. Sementara Madura United ditantang Persik Kediri. Nah, lantas bagaimana persiapan tim yang akan berlaga? Berikut informasinya. PSIS Semarang bakal menerima kunjungan Barito Putra dalam lanjutan pekan ketiga BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang pada Sabtu sore. Tuan rumah mengusung misi untuk meraih 3 poin perdana di Liga 1 karena di 2 laga sebelumnya mereka hanya mampu meraih 1 angka. Pelatih PSIS Sergio Alexandre diprediksi bakal memainkan skema 4-3-3 dengan trio Hari Nurwilianto, Wawan Hebrianto, dan Taisei Marukawa di lini serang. Kabar Carlos Cortez yang sudah turut berlatih usai cedera hamstring juga menjadi kabar baik bagi kubu Laskar Mahesa Jenar. Sergio juga mewaspadai kebangkitan Barito Putra. We study how they play, and you must be ready to do our game model. Okay. Of course, we know the quality of our opponent, and we must do what. Adapun kubu Barito Putra juga membidik poin sempurna lantaran melihat kondisi PSIS yang masih belum stabil. Setelah dilumat 8 gol tanpa balas oleh Madura United, Barito mampu bangkit dengan menumbangkan Borneo FC 3-1. Rafael Silva masih menjadi andalan Laskar Antasari di posisi ujung tombak. Adapun Rafinya siap menjadi penyuplai umpan dan pemberi kejutan dari sektor tengah Barito. Dari 5 pertemuan terakhir, kedudukan berimbang. Dua tim saling mengalahkan 2 kali dan sekali imbang. Namun dalam pertemuan terakhir musim lalu, Barito lah yang mampu mencuri 3 angka.
Sementara itu dari laga lain, Madura United menargetkan kemenangan kontra Persik Kediri di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu petang. Menjaga catatan apik di 2 laga perdana menjadi misi Laskar Sate Kerap pada laga nanti. Namun hal itu bukan perkara mudah, karena Persik Kediri bertekad mencuri poin saat bertemu Madura United. Tim Macan Putih mempersiapkan strategi dan penguasaan bola serta menjaga lini pertahanan melawan tuan rumah yang jadi tim terproduktif sejauh ini. Agus Hermanto dan Fatur Rossi melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Pamekasan, Jawa Timur. Ya, jangan lupa untuk saksikan hari ini Sabtu 6 Agustus Big Match BRI Liga 1 2022-2023 PSIS Semarang versus Barito Putra pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan duel penentuan AFF U16 Boys Championship Indonesia versus Vietnam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Dan pemirsa, partai pamungkas grup A Piala AFF U16 akan menyajikan laga antara Indonesia melawan Vietnam pada Sabtu malam. Ya, skuad Indonesia U16 matangkan taktik untuk meraih 3 angka dan menyapu bersih kemenangan demi lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Tim nasional usia 16 tahun Indonesia mematangkan taktik dan melakukan simulasi pertandingan jelang melakoni laga terakhir grup A kontra Vietnam U16. Dalam latihan di Stadion Universitas Negeri Yogyakarta Jumat pagi, pelatih Bima Sakti menggencarkan latihan sepakan jarak jauh untuk membongkar pertahanan rapat The Golden Stars. Selain itu, Bima meminta anak-anak asuhnya bermain dengan kepala dingin agar terhindar dari provokasi yang merugikan. Vietnam mereka punya organisasi bagus ya, pertahanan, pakai 3 center back di belakang, kemudian saat bertahan mereka langsung di belakang langsung unggul. Kalau kita agak buntu ya berarti kan tenang jarak jauh. Ya, ini untuk antisipasi kita nggak bisa main bola pendek. Pada laga nanti, Bima Sakti menargetkan kemenangan untuk memastikan timnya lolos ke babak selanjutnya dengan status sapu bersih dan juara grup. Bima tak ingin timnya tergantung dengan hasil tim lain, meskipun hasil imbang sudah mengantarkan Nabil Asyura dan kolega ke babak 4 besar. Indonesia saat ini menempati puncak klasemen grup A dengan poin 6 dari 2 laga dan mencetak 11 gol tanpa pernah kebobolan. Adapun Vietnam di posisi kedua dengan poin 6, mencetak 10 gol namun kebobolan sekali. Laga Indonesia U16 melawan Vietnam U16 akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta dan disiarkan langsung eksklusif di Indosiar dan video pada Sabtu 6 Agustus pukul 8 malam. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Nah, laporan dari lapangan hijau tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Kita dapat juga menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya tuh? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa jangan lupa juga untuk ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.